sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas kuliah. Silakan diperkenalkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Nama saya Karsi Nero Sutamrin, di Telaga Murad ini sebagai Ketua Pordarwis Telaga Murad dan kebetulan juga Ketua Porkom, Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan menanyai terkait wisata Telaga Murad ini, Pak. Yang pertama, bagaimana awal mula berdirinya wisata Telaga Murad ini? Jadi gini, Telaga Murad itu sebetulnya menjadi tempat wisata itu sudah lama, sudah saya waktu kecil. Jadi dulu jenengan dengar tanya kepada ibu, bapak, kakek, bahkan saudara, itu wisata yang ada di Tulungagung Selatan itu pasti Popoh dan Telaga Murad. Nah, akhirnya lama-kelamaan setelah dari pemerintah ada program yang namanya Pordarwis, Kelompok Sadar Wisata, akhirnya Telaga Murad kita bentuk mulai tahun 2006 itu sudah ada yang namanya Pordarwis, Kelompok Sadar Wisata. Jadi kelompok yang mengelola tentang bahwa di tempatnya itu layak menjadi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi untuk para wisatawan. Selanjutnya, siapa yang mengelola wisata ini dan bagaimana pengelolaan tempat wisata tersebut? Yang saya ucapkan tadi, jadi pengelolanya adalah Pordarwis, Kelompok Sadar Wisata. Jadi Kelompok Sadar Wisata itu notabene adalah suatu kelompok yang kedudukannya di daerah tersebut, daerah setempat. Maksudnya kalau di sini kan di Desa Sawo, jadi yang otomatis yang menjadi anggota atau yang menjadi kelompok pengelola Telaga Murad ini juga otomatis adalah warga Desa Sawo, khususnya teman-teman pemuda dan dibantu dari ada kalangan tua juga. Jadi intinya pengelola di sini itu adalah asli murni dari Kelompok Sadar Wisata wilayah Desa Sawo setempat. Untuk selanjutnya, bagaimana sih eksistensi atau daya tarik tentang wisata ini, Pak? Kalau Telaga Murad, daya tariknya memang kita kemas sebagai Taman Pelestarian Lingkungan Hidup. Jadi nanti di Telaga Murad itu akan kita kemas wisata ekologi tentang lingkungan. Jadi anak-anak di sini kalau masuk kita perkenalkan tentang lingkungan. Yang pertama kita kenalkan tentang tumbuh-tumbuhan, apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada di Telaga Murad ini, dan kita identifikasi nama jenisnya, nama bahasa Latinnya, dan kegunaannya, dan rencana nanti kalau ketinggian berapa meter nanti akan menghasilkan oksigen berapa, rencana akan kita kemas seperti itu. Makanya ada sebagian pohon-pohon yang sudah kita identifikasi. Jadi anak-anak sekolah kita kenalkan di sini. Di samping itu kita juga memperkenalkan anak-anak di sini tentang satwa yang ada di sini. Murad dulu terkenal dengan bulus, dengan lele lokalnya, dan ada keranya banyak. Di sini kita juga punya penangkaran rusa. Jadi makanya anak-anak di sini yang masuk di sini kita perkenalkan. Dan di depan itu di pos tadi ada kita punya taman baca. Jadi sebelum anak-anak biasanya yang ramai ke sini kan anak-anak mulai PAUD, TK, SD, SMA itu sebelum masuk ke sini biasanya kita kasih buku untuk perkenalan membaca. Jadi teman-teman di sini sedikit banyak ingin merubah mindset pola berpikir anak-anak, jangan terfokus main gadget. Jadi kita rubah polanya, kalau masuk ke sini kita kasih buku, paling enggak itu lihat gambarnya atau tahu judulnya sementara. Berarti kalau tahu judulnya, kalau ada pertanyaan, wah saya pernah membaca tentang ini di Telaga Murad, akhirnya berbondong-bondong membuka buku lagi. Jadi intinya seperti itu. Lalu selanjutnya, fasilitas apa saja yang disediakan di telaga ini? Fasilitas di sini pertama pos jaga ada, terus toilet, musola ada, aula yang kapasitasnya 100 orang, yang gazebo yang kapasitasnya 30 orang juga ada, tempat parkir luas, tempat duduk juga nyaman. Di sini memang kita sediakan. Memang kekurangan kami adalah nanti rencana akan kita bikin pos kesehatan. Memang yang belum adalah pos kesehatan dan pos pantau, itu rencana sudah jangka ke depan akan kita buat pos kesehatan. Biar bagaimana itu adalah salah satu syarat mutlak tempat destinasi wisata harus mempunyai, salah satunya adalah pos kesehatan. Ya. Permasalahan atau kendala apa yang terjadi di wisata ini? Jadi kendalanya gini, kadang pengunjung kan di sini banyak kera liar. Ya.
Jadi sebetulnya kendalanya gini. Kenapa kera-kera di wilayah lain kayak di Bali, kayak yang di air terjun mana itu keranya itu kadang kalau ada pengunjung itu kalau ada orang bawa tenteng tas itu direbut, dirayah itu karena mungkin ketergantungan dari pengunjung ngasih makanan. Sebetulnya aturan di tempat wisata itu pengunjung itu memang tidak diperbolehkan ngasih makan kera karena takut ketergantungan. Tapi yang namanya pengunjung kadang kan yo kadang seneng ngasih makan, di syuting, untuk selfie, dipamerkan ke teman-temannya, itu salah satu kendalanya. Dan lagi kadang pengunjung itu sangat abai dengan yang namanya sampah, padahal di sekitar sini banyak sekali tempat sampah yang kita sediakan. Kadang pengunjung itu sangat abai sekali, maksudnya kurang peduli dengan sampah yang dibawa. Jadi nanti rencana ke depan, jadi di pos jaga sana akan kita istilahnya kita ketatkan. Jadi orang masuk, sebelum masuk ke area kawasan Telaga Murud itu akan kita kontrol di dalam tasnya yang ditenteng itu apa, membawa air minum kemasan jumlahnya berapa, bawa tisu jumlahnya berapa. Jadi nanti sepulangnya harus persis yang dibawa masuk, kalau tidak harus dicari. Nanti rencana arahnya berapa, itu hanya untuk penyadaran. Nanti sepulangnya harus persis yang dibawa masuk pengunjung tentang kebersihan lingkungan. Itu hanya untuk Terima penyadaran. kasih atas Oke, waktunya. sama-sama. Pengunjung Demikian tentang wawancara dari saya. Sekian, terima kasih.